Kehidupan di Pulau Jawa pada akhir masa Hindu-Buddha mengalami perubahan besar saat pengaruh Islam mulai menyebar di kalangan masyarakat. Era Hindu-Buddha yang telah berkuasa selama berabad-abad akhirnya harus bergeser, memberi jalan bagi lahirnya kerajaan-kerajaan Islam. Transformasi ini tidak hanya menyentuh bidang spiritual dan keagamaan, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Proses panjang dan dinamis inilah yang mengawali berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terutama di tanah Jawa. Islam mulai masuk ke Jawa sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arak. Pada awalnya, para pedagang ini hanya datang untuk berdagang dan menyebarkan pengaruh mereka di kota-kota pelabuhan yang strategis, seperti di pesisir utara Jawa. Namun, seiring waktu, interaksi ini membuka jalan bagi penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Agama ini awalnya dianut oleh golongan elit pedagang dan kalangan bangsawan, sebelum akhirnya meluas ke masyarakat luas. Penyebaran Islam di Jawa berjalan damai dan bertahap. Salah satu faktor penting yang membuat Islam dapat diterima di Jawa adalah pendekatan yang dilakukan oleh para wali songo, 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara yang harmonis dan sesuai dengan budaya lokal. Dengan pendekatan kultural, Islam tidak serta-merta menggantikan kebudayaan lama, tetapi menyelaraskannya sehingga agama ini dapat diterima tanpa memicu konflik yang berarti. Wali Songo memainkan peran besar dalam proses Islamisasi di Jawa. Masing-masing dari 9 wali memiliki daerah dan metode yang berbeda-beda dalam berdakwah. Sunan Kalijaga, misalnya, menggunakan media seni seperti wayang kulit untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam. Sunan Bonang dan Sunan Ampel berfokus pada pendidikan dan pendirian pesantren sebagai pusat belajar agama Islam. Metode pendekatan ini membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Alih-alih memaksakan perubahan, para wali mengajak masyarakat untuk melihat persamaan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai luhur yang telah mereka kenal. Dengan cara ini, Islam tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai pelengkap bagi kebudayaan lokal. Sebelum kedatangan Islam, Jawa dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang kuat, seperti Majapahit dan Singasari. Majapahit, yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-15, merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah ada di Nusantara, dikenal akan kehebatan militernya dan wilayah kekuasaannya yang luas. Majapahit berhasil menguasai sebagian besar wilayah kepulauan Nusantara dan memainkan peran besar dalam perkembangan budaya Hindu-Buddha di Jawa. Namun, menjelang akhir kejayaannya, Majapahit mulai melemah akibat berbagai konflik internal. Perselisihan dalam keluarga kerajaan dan pemberontakan di berbagai daerah mulai menggerogoti kekuasaan Majapahit. Dalam situasi kacau ini, pengaruh Islam mulai masuk ke kalangan bangsawan dan pedagang yang kecewa dengan ketidakstabilan kerajaan Hindu-Buddha. Di tengah melemahnya Majapahit, berdirilah Kerajaan Demak pada abad ke-15 sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Dipimpin oleh Raden Patah, seorang keturunan Majapahit yang beralih ke agama Islam, Demak muncul sebagai simbol awal kebangkitan Islam di Nusantara. Raden Patah dan penerusnya bertekad untuk menyebarkan Islam ke seluruh Jawa, sekaligus mempertahankan kekuasaan Demak dari pengaruh Hindu-Buddha. Kerajaan Demak juga dikenal karena dukungannya terhadap Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Demak bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat penyebaran Islam. Dengan dukungan kerajaan, Islam semakin menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.
Demak juga menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara Jawa yang sudah menerima pengaruh Islam, sehingga kekuatannya semakin besar. Majapahit mengalami keruntuhan pada akhir abad ke-15. Walaupun ada beberapa teori yang menyebutkan penyebab keruntuhan Majapahit, seperti konflik internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan Islam, keruntuhan ini juga merupakan simbol akhir dari era Hindu-Buddha di Jawa. Setelah runtuhnya Majapahit, banyak bangsawan dan pengikut Hindu-Buddha yang berpindah ke Bali, yang kemudian menjadi pusat agama Hindu di Indonesia. Namun, bukan berarti pengaruh Hindu-Buddha sepenuhnya hilang. Banyak nilai dan tradisi Hindu-Buddha yang tetap bertahan di Jawa, bahkan setelah penyebaran Islam, banyak seni dan kebudayaan Jawa yang terinspirasi dari Hindu-Buddha tetap bertahan dan berasimilasi dengan budaya Islam yang baru. Oleh karena itu, proses Islamisasi di Jawa adalah perpaduan unik antara nilai-nilai lama dengan ajaran baru, yang menjadikan kebudayaan Jawa sangat kaya dan beragam hingga saat ini. Setelah masa kejayaan Demak, muncul kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Pajang dan Mataram Islam. Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir, seorang tokoh penting yang berhasil menyatukan wilayah Demak dengan Pajang. Walaupun Pajang tidak sebesar Demak, kerajaan ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan Islam di Jawa. Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati merupakan kelanjutan dari dinasti Islam di Jawa. Mataram Islam berhasil memperluas wilayahnya hingga ke bagian tengah dan selatan Jawa. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah ada di Jawa dan memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di daerah pedalaman Jawa. Proses Islamisasi di Jawa yang dipadukan dengan budaya Hindu-Buddha menghasilkan warisan budaya yang unik. Salah satunya adalah tradisi keagamaan yang syarat dengan nilai-nilai spiritualitas. Seperti upacara grebek di Yogyakarta dan Surakarta yang merupakan perpaduan antara tradisi Hindu-Buddha dan Islam. Seni seperti gamelan, batik, dan wayang kulit juga menjadi bukti nyata dari perpaduan budaya yang terjadi selama masa transisi ini. Masjid-masjid kuno di Jawa, seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Menara Kudus, adalah contoh arsitektur Islam yang tetap mempertahankan unsur lokal. Masjid Menara Kudus, misalnya, memiliki menara yang menyerupai candi Hindu-Buddha. Arsitektur seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa menerima Islam tanpa harus melepaskan identitas budaya yang telah ada selama berabad-abad. Di sini dapat disimpulkan, munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa merupakan bagian dari perjalanan sejarah panjang Nusantara. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan yang damai dan penuh toleransi. Pendekatan kultural yang digunakan dalam penyebaran Islam di Jawa berhasil membangun identitas baru tanpa harus menghancurkan tradisi lama. Inilah yang membuat kebudayaan Jawa begitu kaya dan beragam hingga hari ini. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih menghargai nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang ada di Indonesia. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh kerajaan-kerajaan Islam dan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal menunjukkan bagaimana agama dan budaya dapat hidup berdampingan.